Mendaftar AdSense. AdSense itu bisa didapatkan ketika kita sudah memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu namanya 1000 subscriber dan 4000 watching per time public. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita sudah melewati itu, kita sudah bisa melakukan peninjauan untuk monetize dari channel kita. Nah, setelah kita melakukan peninjauan dari monetize channel kita, tentu kita akan menunggu peninjauan yang dilakukan oleh tim Google dan tim YouTube. Jadi teman-teman jangan berprasangka kok channel saya lama, kok ini belum, saya sudah melewati ambang batas, kok saya belum diterima untuk berpartnership dengan Google AdSense. Dan saya bisa yakini teman-teman bakalan lama prosesnya karena halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Randy Siwa. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang YouTube, teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana menghasilkan duit dari YouTube. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada dua cara yang kita bisa dapatkan menghasilkan duit dari YouTube. Yang pertama adalah melalui AdSense, yang kedua melalui sponsorship. Oke, kita akan bahas mengenai AdSense pertama. AdSense adalah platform yang dikeluarkan oleh Google untuk memberikan kesempatan buat orang untuk bisa beriklan melalui platform dari YouTube. Jadi YouTube dan AdSense itu ada hal yang berbeda. Jadi mereka istilahnya partnership yang bekerja sama antara YouTube dan AdSense. AdSense adalah tempat yang menyediakan iklannya. Jadi teman-teman, kita bakalan melihat bagaimana penghasilan itu dari YouTube itu ada di Google AdSense namanya. Jadi teman-teman kalau pengen jadi YouTuber, tidak hanya sekedar harus memahami tentang bagaimana mengupload video, mengedit video, dan bagaimana teman-teman juga harus memahami bagaimana statistik dari sebuah AdSense. Jadi saya ingin menjelaskan di sini, saya tidak menjelaskan gimana AdSense itu statistiknya dan lain-lain. Mungkin di next video akan saya jelasin, tapi kali ini saya akan membahas bagaimana caranya biar bisa bekerja sama atau berpartnership dengan Google AdSense melalui platform YouTube. Nah, karena Google AdSense itu tidak hanya untuk YouTube. Biar teman-teman tahu, Google AdSense itu bisa untuk beberapa platform lainnya. Mungkin yang bermain di dunia blogger, mungkin tahu juga yang bermain di dunia aplikasi, nah itu bisa juga. Jadi AdSense bisa digunakan di beberapa platform. Nah, salah satu yang kita bahas kali ini adalah YouTube. Bagaimana caranya biar bisa mendapatkan AdSense dari YouTube? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah persyaratan dari YouTube-nya. Kita tahu persyaratan ini banyak melakukan terjadi perubahan setelah belakangan ini YouTube sangat booming di dunia, bahkan semua orang pengen menjadi seorang YouTuber. Bahkan sudah muncul channel-channel yang uploader mengambil hak cipta orang tanpa diketahui dan dia punya penghasilan yang fantastis. YouTube mengeluarkan persyaratan yang bisa dibilang menyulitkan bagi beberapa kreator-kreator yang pengen memulai. Tapi bagi saya, menurut saya, teman-teman jangan takut karena semua ada jalannya, semua ada solusinya. Kita bahas sama-sama nanti di channel saya ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Sebelum kita mulai yang selanjutnya, kita bahas tentang AdSense. Jangan lupa di-subscribe teman-teman, bantu di-share, di-like, share ke teman-teman biar teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Ya, jadi oke, kita mulai bahas mendaftar AdSense. AdSense itu bisa didapatkan ketika kita sudah memenuhi persyaratan dari YouTube, yaitu namanya 1000 subscriber dan 4000 watching per time public. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita sudah melewati itu, kita sudah bisa melakukan peninjauan untuk monetize dari channel kita. Nah, setelah kita melakukan peninjauan dari monetize channel kita, tentu kita akan menunggu peninjauan yang dilakukan oleh tim Google dan tim YouTube. Jadi teman-teman jangan berprasangka kok channel saya lama, kok ini belum, saya sudah melewati ambang batas, kok saya belum diterima untuk berpartnership dengan Google AdSense. Dan saya bisa yakini teman-teman bakalan lama prosesnya karena pertama mungkin teman-teman melanggar peraturan yang ditentukan oleh YouTube. Pertama yang harus teman-teman perhatiin adalah buatlah konten yang tidak mengandung hal sara, pornografi, terorisme, dan juga buatlah konten yang original. Yang paling penting adalah konten original. Konten original adalah konten yang memang benar kita buat sendiri tanpa kita menggunakan konten dari orang lain. Kemudian gunakanlah musik yang free copyright. Banyak teman-teman bikin konten original tapi kebanyakan
terdapat copyright. Copyright yaitu gimana kita menggunakan hak cipta orang lain dalam video kita yang kita sendiri bukan punya hak ciptanya dan kita tidak ada meminta izin dari pemilik konten tersebut. Nah, kebanyakan teman-teman yang kena copyright adalah yang menggunakan audio visual yang punya orang lain seperti musik. Oke, kita bisa singkirkan, mungkin kita pengen buat mungkin vlog kita memang harusnya wah ini kalau pakai lagu ini itu lebih enak, misalkan lebih sesuai dengan moodnya gitu. Tapi memang ada beberapa teman-teman saya yang YouTuber memang yang ibaratnya tidak memikirkan terlalu soal adsense-nya. Jadi biarkanlah mau copyright mau apa, yang penting dia membuat suatu konten yang menurut dia itu pas sama dia. Tapi jika teman-teman pengen fokus untuk ke adsense-nya, teman-teman bisa menggunakan lagu free copyright. Lagu free copyright itu sebenarnya sudah disediain oleh YouTube-nya sendiri. Teman-teman bisa melihat itu di audio library dari YouTube. Nanti akan saya tampilkan apa aja di mana posisinya. Jadi audio library itu adalah sound atau lagu-lagu yang tidak menggunakan hak cipta. Jadi bisa digunakan oleh semua orang untuk video develop videonya. Nah, apapun itu ada juga yang harus melampirkan sumbernya. Jadi kita bisa baca baik-baik, nanti dia ada keterangan biasa itu ini videonya free license, tidak perlu menampilkan sumbernya atau harus menampilkan sumbernya. Jadi kalau teman-teman perhatikan benar copyright. Dan selanjutnya buatlah video yang tidak menipu, dalam artian gini, hoax. Jadi teman-teman bikin video, terkadang teman-teman pengen kalau kata kita itu clickbait, jadi pengen cepet naik, isinya misalnya videonya tentang orang film di dalam kereta misalnya, judul filmnya mungkin yang tentang di dalam kereta, tapi dia tidak menampilkan film aslinya gitu misalnya. Jadi dia bikin video orang lain, diambilnya dibuatnya judul ini film ini gitu. Nah itu tapi isinya bukan film itu. Nah jadi banyak teman-teman yang tertipu menonton itu. Nah sekarang YouTube lebih ketat, jadi dia sudah bisa otomatis langsung men-take down video seperti itu. Ataupun bisa juga kita melanggar aturan community. Jadi kita melanggar hak, ya, jadi ada yang melaporkan video kita itu mengindikasi hal-hal yang tidak benarkan. Jadi ada beberapa video yang mungkin mengandung kalimat yang kasar, terus video juga. Nah ingat juga sekarang YouTube sudah membedakan dua prinsip dari channel. Jadi ada namanya YouTube Kids. Jadi buat teman-teman yang saya akan bahas di YouTube Kids selanjutnya, mungkin teman-teman bisa memilih thumbnail yang menarik. Nama saya bilang thumbnail menarik dan sesuai dengan isi dari video teman-teman. Konten itu sangat penting. Dan selanjutnya teman-teman tentu harus konsisten dalam artian buatlah konten yang memang rutin dan gampang direkomendasikan oleh YouTube. Semakin sering kita membuat konten yang sesuai dengan tema yang kita buat, semakin sering YouTube akan merekomendasikan video kita, dan itu kita dapat mempercepat melewati persyaratan yang diberikan YouTube tersebut. Setelah kita sudah melewati persyaratan, kita tinggal menunggu persyaratan itu bisa diterima sama YouTube. Jika ada yang ditolak, biasanya YouTube akan memberikan gambaran apa yang membuat channel kita ditolak. Nah, kita bisa mengajukan kembali disesuaikan dengan persyaratan yang diberikan oleh YouTube sendiri. Kemudian ada satu lagi yang saya bahas tentang sponsorship. Oke, sponsorship ini sebenarnya adalah bagaimana kita menghasilkan uang di luar dari video AdSense yang kita buat. Video yang kita buat di YouTube, kemudian kita bisa menghasilkan duit di luar AdSense. Kalau AdSense memang bawaan dari YouTube. Nah, kalau ini kita bisa misalnya gini, teman-teman dapat endorse dari perusahaan. Ketika teman-teman membuat konten yang berkualitas, tentu perusahaan-perusahaan tertentu akan melirik teman-teman untuk membuat video yang menyelipkan iklan di dalam itu. Video sponsor, mungkin seperti teman-teman bikin video tentang review kamera. Nah, secara tidak langsung kamera yang teman-teman review dilirik oleh perusahaan yang kameranya teman-teman review tadi. Kemudian dikontak oleh tim dari kamera yang teman-teman review, diberikanlah sebuah penawaran bagaimana kalau teman-teman
nge-review ini saya kasih barangnya, ataupun bisa juga diselipkan iklan di luar iklan AdSense. Jadi ini bukan dari satuan dari iklan AdSense. Iklan AdSense itu dia biasanya otomatis munculnya. Tapi kalau iklan endorse, biasanya memang video-video tertentu yang kita buat kita selipkan di dalam pertengahan dari video yang kita buat untuk di YouTube. Jadi misalnya teman-teman lagi buat vlog nih, tiba-tiba di vlognya itu ada video tentang bagaimana promosi menggunakan kopi misalnya gitu. Nah, tiba-tiba ada merek yang muncul, nih jangan lupa pakai ini. Nah, itu seperti itulah, itu sponsor. Jadi sebenarnya kalau untuk zaman sekarang itu lebih besar sebenarnya penghasilan dari sponsorship. Dari AdSense juga cukup besar, tapi kalau untuk Indonesia, CPC Indonesia cukup kecil. Jadi untuk membuat penghasilan teman-teman YouTuber itu bisa lebih dari yang diharapkan, itu harus membuat konten yang memang benar-benar kualitas gitu. Jadi buatlah konten yang berkualitas, terus rutin, kemudian sesuaikan dengan tema yang teman-teman buat. Sponsorship akan datang ketika teman-teman buat konten yang berkualitas. Oke guys, mungkin membahas mengenai penghasilan itu tidak bisa habis-habisnya. Banyak caranya, banyak hal yang harus kita bahas. Nanti bakal saya bahas di next videonya. Buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya, dan jangan lupa dibantu untuk subscribe, kemudian di share ke banyak orang biar teman-teman bisa meneruskan ilmu-ilmu dan kita saling membagi buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber. Karena menjadi YouTuber itu semua orang bisa, teman-teman. Thank you.